Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyaknya salawat kita mendapat syafaat yaumil masyarakat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Di sini saya Salsabila Aprilia Maharani akan membawakan ceramah singkat saya yang berjudul Menjernihkan Persoalan Palestina. Agresi brutal dan keji Zionis Yahudi terhadap rakyat Palestina semakin menjadi-jadi. Lebih dari 8.100 jiwa wafat dan lebih dari 20.242 orang terluka. Serangan entitas Yahudi kini bertambah. Tepi barat yang telah merenggut korban jiwa 115 orang dan korban luka 2.150 orang. Sejauh ini para pemimpin dunia Islam masih membatu. Mereka hanya jadi metropolion dan macan kertas, menggertak di mimbar dengan omongan besar tetapi tidak melakukan tindakan nyata untuk menghentikan agresi kaum Zionis. Derita rakyat Palestina, khususnya kaum muslim, semakin bertambah dengan bertebaran opini yang menyudutkan perjuangan dan nasib mereka. Banyak komentar dan pertanyaan mengambur persoalan Palestina yang sebenarnya. Bahkan ada yang secara tega memfitnah para pejuang Islam. Di media sosial sering dibangun narasi yang mengkriminalisasi gerakan perjuangan Hamas. Narasi tersebut menyebutkan bahwa penderitaan yang dialami rakyat Palestina hari ini akibat tindakan dari Hamas. Katanya Hamaslah seharusnya bertanggung jawab atas terbunuhnya ribuan warga Palestina, bukan kaum Zionis. Opini ini sungguh sesat dan menyesatkan. Selain bertujuan mengkriminalisasi setiap gerakan perlawanan rakyat Palestina, terutama Hamas, mereka membangun narasi ini untuk melegalkan eksistasi entitas Yahudi yang mengklaim sebagai pemilik tanah Palestina. Tujuan berikutnya agar dunia membenarkan agresi brutal Zionis Yahudi sebagai tindakan mempertahankan diri. Apakah namanya mempertahankan diri? Bila diserang adalah rumah sakit, pasar, fasilitas umum, dan mayoritas korbannya adalah anak-anak serta wanita. Faktanya kaum Yahudi bukanlah warga asli dari Palestina. Mereka juga bukan pemilik lahan dari Palestina. Banyak sejarawan dan teolog di luar umat muslim yang menunjukkan kedustaan klaim Yahudi dan Barat bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan. Pada bulan Oktober tahun 2010, para uskup dari wilayah Timur Tengah berkumpul di Vatikan selama 2 pekan. Mereka tak hentinya membahas masalah Israel-Palestina dilihat dari sisi Alkitab. Kesimpulan mereka, Israel tidak dapat menggunakan konsep Alkitab mengenai tanah yang dijanjikan atau orang terpilih untuk membenarkan permukiman baru di Yerusalem atau membuat klaim teritorial. Para pemimpin Barat di media massa mereka dan pengikutnya bermuka dua dengan menuduh perjuangan pembebasan Palestina sebagai aksi teror, sementara mereka mendukung sekutu mereka Ukraina melawan invasi Rusia. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa juga menyuplai persenjataan dan bantuan keuangan untuk pemerintah Ukraina agar bisa menangkal serangan Rusia. Sementara dalam tindakan genosida terhadap rakyat Palestina, Barat terus menyudutkan perjuangan rakyat Palestina dan malah membantu Zionis Yahudi.
Karena itu, fitnah Barat terhadap rakyat Palestina dan Hamas menunjukkan kemunafikan mereka dan para pendukungnya. Rakyat Palestina telah terusir puluhan tahun dari tanah kelahiran mereka, bahkan mengalami pembantaian demi pembantaian. Inilah kemunafikan dan kebohongan terbesar. Hanya orang yang tidak waras saja yang masih tetap mendukung penjajahan dan kekejaman Yahudi di tanah Palestina. Melihat bertahun-tahun penderitaan rakyat Palestina, ada sebagian orang yang beropini bahwa seharusnya kaum muslim di Palestina berhijrah dari negara mereka. Alasannya, dulu juga kaum muslim tertindas di Mekah, lalu mereka berhijrah ke Madinah. Ini adalah analogi yang batil dengan 3 alasan. Yang pertama itu, Islam telah memerintahkan kepada kaum muslim untuk mempertahankan diri dari ancaman terhadap jiwa dan harta mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertutur bahwa pernah ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?" Beliau bersabda, "Jangan engkau berikan milikmu kepada dia." Ia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?" Beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Ia bertanya lagi, "Bagaimana jika dia malah membunuhku?" "Engkau mati syahid," jawab Nabi Muhammad SAW. "Bagaimana jika aku yang membunuh dia?" Ia bertanya kembali. "Dia di neraka," jawab Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Kedua, syariat Islam telah mewajibkan sesama muslim untuk saling memberikan bantuan kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan ketika kaum muslim di suatu negeri tidak cukup kuat untuk mengusir agresor. Maka kewajiban berjihad ini meluaskan di wilayah-wilayah sekitarnya. Untuk yang ketiga, hijrah yang diwajibkan atas umat ini adalah berpindah dari negara kufur atau darul kufur menuju negara Islam atau darul Islam. Ini sebagaimana dulu Rasulullah SAW dan kaum muslim berhijrah dari Mekah yang kala itu adalah darul kufur menuju ke Madinah yang kemudian menjadi negara Islam atau darul Islam. Adapun hari ini tidak ada satupun di antara negeri-negeri Islam yang bisa dikategorikan sebagai darul Islam, yakni negara yang menetapkan syariah secara kafah dan keamanannya di tangan kaum muslim. Syubhat lain yang terus diproduksi dalam tragedi Palestina adalah menyebutkan ini bukanlah persoalan agama, tetapi persoalan kemanusiaan. Alasannya, bukan hanya warga muslim yang menjadi korban. Umat Nasrani Palestina juga menjadi sasaran kekejaman Zionis Yahudi. Bagi kita umat muslim, persoalan Palestina adalah persoalan agama, bukan hanya sekadar persoalan kemanusiaan. Banyak alasan mengapa kaum muslim harus memandang dan menyelesaikan krisis Palestina sesuai dengan syariah Islam. Di antaranya, mayoritas korban genosida oleh entitas Yahudi adalah saudara seiman. Harta dan jiwa mereka terancam bahkan dibunuh oleh kaum Yahudi penjajah. Selanjutnya, tanah Palestina sudah menjadi bagian dari wilayah kaum muslim sejak era kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau telah menandatangani perjanjian dengan pendeta Sophronius untuk melindungi Palestina dari kehadiran satu orang Yahudi di Yerusalem. Permintaan ini datang dari kaum Nasrani Yerusalem karena sudah merasakan kekejaman dari Yahudi. Mereka lalu meminta kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengusir mereka dari Yerusalem. Permintaan ini disepakati oleh beliau. Perjanjian ini masih terus mengikat kaum muslim sampai hari kiamat. Alhasil, janganlah kita tertipu dengan narasi dan opini yang menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas pula kita berulang terpedaya oleh tipu daya Barat yang menginginkan krisis Palestina dikembalikan pada PBB. Itu hakikatnya sama dengan menyerahkan nyawa saudara kita seiman untuk kembali dijagal oleh Zionis Yahudi. Sungguh hanya dengan jihad dan khalifahlah
persoalan Palestina akan tuntas. Baiklah, itulah ceramah singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.